Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas 4 soal latihan soal olimpiade SMP bidang studi matematika. Oke, langsung aja ya, kita bahas dari soal nomor 1. Jika segitiga ABC didefinisikan sebagai AB plus BC plus AC, dan misalkan X1 dan X2 adalah bilangan yang memenuhi sepertiga segitiga X plus 1, X min 2, 5 sama dengan X min 2 dikalikan X plus 2, maka nilai terbesar yang mungkin dari 2X1 dikurangi 3X2 adalah Oke, kita di sini harus mencari 2X1 dikurangi 3X2, di mana X1 sama X2 itu adalah bilangan yang memenuhi persamaan ini, gitu ya. Berarti untuk mencari X1 sama X2 kita harus tahu dari persamaan ini ya. Maka kita tulis terlebih dahulu. Jadi di sini ada persamaan sepertiga dari sebuah segitiga X plus 1, X min 2, 5 sama dengan X min 2 sakalkan sama X plus 2. Kemudian kita gunakan dari definisi yang diketahui. Di sini diketahui segitiga ABC itu dia didefinisikan sebagai AB plus BC plus AC. Ya, segitiga ini ya. Berarti nanti ini kita misalkan sebagai A, ini B, ini C. Kemudian kita gunakan definisi ini, gitu ya. Maka sama aja dengan sepertiga. Ini kita cari nilainya AB plus BC plus AC. AB berarti X plus 1 dikalikan X min 2 ditambah BC berarti X min 2 dikalikan 5 ditambah AC, AC-nya X plus 1 dikalikan 5, gitu ya. Sama dengan X min 2 dikalikan X plus 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Sepertiga, ini kita kalikan X kuadrat min 2 plus 1 itu min X min 2 ditambah X kalikan 5, 5X min 10 ditambah ini 5X plus 5. Gitu ya, sama dengan ini bisa kita kalikan nih X kuadrat min 4. Kemudian kita sederhanakan ya, ini sepertiganya, tiganya nanti bisa pindah ruas dikalikan ya. Ini kita sederhanakan, X kuadrat kan sendirian, jadi kita tulis min X plus 5X plus 5X, 5 tambah 5 10 kurangi 1 berarti plus 9X, min 2 min 10 plus 5 berarti kan min 12 tambah 5 itu min 7. Nah, ini tiganya ke sana ya, pindah ruas berarti 3 dikalikan X kuadrat min 4. Tuh ya. X kuadrat plus 9X min 7 sama dengan ini dikalikan 3X kuadrat min 12. Pindah ke sana, 3 kurangi 1 kan 2, jadi 2X kuadrat. Ini ke sana juga min 9X. Ke sana kan plus 7, min 12 plus 7 berarti min 5 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan. Jadinya 2X sama X. 5 sama 1. Ini min, ini plus gitu ya. Berarti X sama dengan min setengah atau X sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah nilai terbesar yang mungkin dari 2X1 dikurangi 3X2 adalah gitu ya. Karena nilai terbesar dan ini pengurangan, maka yang depan ini kan kita buat sebesar mungkin ya. Berarti X1 ini adalah bilangan yang besar, jadi ini kita anggap sebagai X1, ini sebagai X2. Jadi kalau kita masukkan ke sini sama aja dengan 2 dikalikan X1 nya itu 5 dikurangi 3 kali X2 nya yaitu min setengah. 2 kali 5 10, ini min kali min kan plus ya, 3 kalikan setengah yaitu 3 setengah atau 3 per 2 ya. Nah, ini kita samakan penyebutnya, 10 itu kan sama aja dengan 20 per 2, jadi 23 per 2 gitu. Berarti jawabannya yaitu yang D. Nomor 2, jumlah N suku pertama suatu deret aritmatika adalah 45. Jika suku pertama adalah N dan suku ke N adalah 9, maka selisih barisan tersebut adalah. Nah, dalam barisan aritmatika itu kan kita mengenal istilah yang namanya suku ke N atau jumlah suku ke N ya. Atau kita lambangkan sebagai UN sama SN. Nah, untuk UN sendiri
rumusnya itu apa? A plus N min 1B, ya kan? Sedangkan Sn rumusnya yaitu N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1B, atau kalau kita sederhanakan itu sama aja dengan N per 2 dikalikan A plus UN, gitu ya. Jadi di sini ada rumus UN sama Sn. Nah, di soal di sini diketahui jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika. Kalau jumlah suku pertama berarti kan Sn ya. Jadi di sini diketahui Sn sama dengan 45. Jika suku pertama adalah n, berarti U1 itu sama dengan n. U1 itu kan sama aja dengan A ya, berarti ini sama aja dengan A. Dan suku ke n, UN adalah 9, berarti UN ini suku terakhir. Maka selisih barisan tersebut adalah, yang ditanyakan adalah selisih barisan tersebut atau beda. Nah ya, jadi beda itu kan selisih antar barisan. Oke, karena di sini yang diketahui adalah Sn, jadi kita gunakan rumus Sn. Sn bisa ini, gitu ya. Karena di sini yang diketahui adalah U1-nya ada, kemudian U terakhirnya ada, jadi pakai rumus yang ini. Sn sama dengan N per 2 A plus UN. Nah, Sn-nya di sini adalah 45 sama dengan N per 2 A-nya ini kan N ya, karena suku ke satunya itu N, berarti N plus UN-nya itu 9. Ini kita pindah ruas ke sana, dikalikan 2 kalikan 45 yaitu 90. N kalikan N kuadrat, N kalikan 9, 9N. Nah, kita pindah ruas jadi N kuadrat plus 9N dikurangi 90 sama dengan 0. Nah, dari sini maka bisa kita faktorkan. Kita cari faktor dari N kuadrat plus 9N min 90 ya. N sama N. Faktornya yaitu 15 sama 6 gitu ya. Ini yang plus, ini yang min. Jadi N sama dengan min 15 atau N sama dengan 6. Sedangkan N, suku ke N kan dia nggak mungkin negatif ya, berarti ini dia tidak memenuhi. Berarti didapat N sama dengan 5. Nah, kita harus nyari beda. Di sini N-nya ketemunya 6 ya, berarti dengan kata lain U1 tadi kan N ya, berarti U1 sama dengan N, N-nya ketemu 6. Kemudian UN sama dengan 9. Nah, N-nya kan 6, berarti U6 sama dengan 9. Nah, dari U6 ini kita bisa mencari rumus dari nilai dari bedanya. Karena ini kan bisa kita gunakan rumus UN ya. UN sama dengan A plus N min 1B. UN-nya atau karena yang diketahui U6 ya, berarti U6 sama dengan A plus 6 kurangi 1 kan 5 ya, berarti 5B. U6-nya itu 9 ditambah A-nya akan suku pertama ya, itu 6 ditambah 5B. Berarti 5B sama dengan ini pindah ruas, 9 kurangi 6 itu 3, berarti B sama dengan 3 per 5. Oke, ketemu, berarti jawabannya yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 3. Jika fx sama dengan 5x min 3, maka nilai yang memenuhi fx kuadrat min 6x sama dengan min 9 adalah oh ya, sebelumnya minta maaf ya karena kondisi lagi nggak fit, lagi batuk pilek, jadi suaranya agak aneh ya. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja ya. Berarti fx kuadrat dikurangi 6fx sama dengan min 9. Minnya bisa pindah ruas, berarti fx kuadrat dikurangi 6fx plus 9 sama dengan 0, gitu ya. Nah, di sini diketahui fx sama dengan 5x min 3. Ini bisa langsung kita masukkan ke sini ya, atau ini kita misalkan A dulu juga boleh. Kalau kita misalkan A berarti A kuadrat min 6A plus 9 sama dengan 0. Nah, min 6A plus 9 ini kan dia kuadrat sempurna ya, ini bisa kita ubah menjadi A min 3 kuadrat sama dengan 0 ya enggak? Berarti dengan kata lain A sama dengan 3. Nah, A nya sendiri yaitu 5x min 3 sama dengan 3. Berarti 5x sama dengan pindah ruas ya, min pindah ruas jadi plus, jadinya 6. Jadi x sama dengan 6 per 5. Udah ketemu, yang ditanyakan kan nilai x ya.
Jawabannya berarti yang D. Nomor 4, RT dan RK berturut-turut menyatakan jari-jari tabung dan jari-jari kerucut. Jika tinggi tabung dan tinggi kerucut adalah 3600 cm, volume tabung 490 pl dan volume kerucut 30 pl, maka hubungan antara RT dan RK adalah. Nah, jadi RT di sini sama RK berturut-turut itu adalah jari-jari. T ini berarti tabung ya, K ini kerucut ya, berarti ini jari-jari tabung. Nah, ini jari-jari kerucut. Jika tinggi tabung dan tinggi kerucut adalah 3600 cm, berarti tingginya sama, berarti tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut, sama dengan 3600 cm. Volume tabung VT 490 pl, kemudian volume kerucut adalah 30 pl, maka hubungan antara RT dan RK adalah. Nah, jadi kita disuruh mencari hubungan antara jari-jari tabung sama jari-jari kerucut. Nah, untuk mengetahui hubungan antara jari-jari ini, jadi kita gunakan perbandingan dari si volume ya. Jadi volume tabung dibanding volume kerucut, rumusnya apa? Volume tabung itu kan rumusnya kan luas alas kali tinggi ya. Sedangkan kalau volume kerucut itu sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya kan dia lingkaran. Berarti rumus dari lingkaran kan pi r kuadrat. Oke, berarti VT banding V kerucut itu pi r kuadrat. R kuadratnya, R-nya siapa ya? R-nya T sama TT gitu ya, dibagi sepertiga pi r kuadrat dikalikan T. Nah, ini berarti K sama K. Nah, kita masukkan volume dari tabung itu 490 pi dibagi 30 pi sama dengan pi dikalikan R. R-nya kan kita belum tahu ya, kita tulis saja RT kuadrat dikalikan. Nah, di sini diketahui bahwa tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut sama dengan 3600 cm. Nah, karena di sini sama ya, jadi nggak usah kita masukkan, langsung coret aja, boleh ya. Dibagi sepertiga pi RK kuadrat, gitu ya. Ini pi sama pi dicoret boleh, ini boleh. Nah, 0 sama 0 boleh juga ya. Jadi tinggal 1 dibagi sepertiga, sama aja dengan 3-nya ke atas. Nah, ini sama aja dengan 49, tinggal 49 per 3 sama dengan, ini 3-nya ke atas ya, 3 RT kuadrat dikalikan sama RK kuadrat. Boleh kita kalikan silang ya. Jadi 49 RK kuadrat sama dengan ini ke sana 3 kalikan 3 kuadrat RT kuadrat. Nah, karena semuanya dalam bentuk kuadrat, 49 kan bisa kita ubah jadi 7 kuadrat ya. 7 kuadrat RK kuadrat sama dengan 3 kuadrat RT kuadrat. Nah, ini bisa kita jadikan satu, berarti 7 RK kuadrat sama dengan 3 RT kuadrat. Ini kuadratnya tinggal dicoret aja. Dengan kata lain 7RK sama dengan 3RT. Udah, ini hasilnya. 7RK sama dengan 3RT. Berarti jawabannya yaitu yang B. Nah, oke, itu tadi 4 soal latihan ya, soal olimpiade. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.